Ternyata nama band Avenged Sevenfold terinspirasi dari Alkitab, kisah anak Adam dan Hawa. Cats Middleton pastikan absen di acara parade ulang tahun Raja Charles III. Mengerikannya, pasukan wanita Soviet dijuluki penyihir malam oleh pasukan Nazi. Siapa Salmania, wanita yang digosipkan dekat dengan Tengku Ryan, mantan suami Ria Ricis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali nih bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Putri Anju, inilah informasi selengkapnya. Hari ini, band cadas asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold menggelar konsernya di Jakarta. Vokalis Avenged Sevenfold, Matt Shadows, bahkan menyebut nih, fans terbesar mereka itu ada di Jakarta. Namun, tahu nggak sih Anda asal nama band Avenged Sevenfold? Berikut informasi selengkapnya. Baru-baru ini band cadas asal Amerika Serikat Avenged Sevenfold menggelar konser di Jakarta. Vokalis Avenged Sevenfold, Matt Shadows, bahkan menyebut fans terbesar mereka ada di Jakarta. Namun tahukah Anda asal nama band Avenged Sevenfold? Banyak yang mengira nama tersebut merupakan aliran sesat. Matt Shadows menceritakan fakta menarik berkaitan Avenged Sevenfold. Matt Shadows menyebut nama Avenged Sevenfold didapat dari salah satu peristiwa yang terdapat di dalam Alkitab. Matt Shadows mengakui ia dan personel Avenged lainnya memang memegang teguh nilai-nilai keagamaan. Seiring waktu, Matt Shadows semakin sering membaca rangkaian ayat dan Alkitab yang akhirnya menemukan sebuah peristiwa tentang putra Nabi Adam dan Siti Hawa, yakni Kain dan Habel. Peristiwa itu di mana Kain membunuh Habel. Ini mengacu pada kitab Kejadian di dalam Alkitab yang berbunyi Kain dijatuhi hukuman hidup di pengasihan karena kejahatan membunuh saudaranya. Matt Shadows dan personel Avenged Sevenfold lainnya merasa peristiwa yang dilakukan Kain kepada Habel begitu melekat dan menjadi salah satu peristiwa penting dari perjalanan manusia di bumi. Diketahui beberapa lagu Avenged Sevenfold juga merujuk pada Alkitab, seperti judul lagu Chapter 4 merujuk pada Kejadian 4:15 pasal Alkitab di mana kisah Kain dan Habel terjadi. Kemudian lagu Beast and the Harlot berasal dari kitab Wahyu, dan The Wicked Ant yang liriknya mengacu pada Hawa yang memakan buah terlarang. Avenged Sevenfold didirikan pada 1999 di Huntington Beach, California, Amerika Serikat. Anggota pertama sekaligus pendirinya adalah Matt Shadows sebagai vokalis, Jackie Vengeance sebagai gitaris, Shin Sturgett sebagai gitaris, Johnny Chris sebagai bassis, dan Brooks Wakeman sebagai drummer. Anggota Avenged Sevenfold untuk pertama kali berkumpul di Huntington Beach ketika mereka merekam album pertama mereka yang berjudul Sounding the Seventh Trumpet. Album ini kemudian dirilis kembali di Hopeless Records. Masing-masing anggota Avenged Sevenfold memiliki nama panggungnya sendiri. Dikutip dari trivia oleh What Culture, nama panggung Matt Shadows alias Matthew Charles Sanders dinamakan demikian karena dia menganggap dirinya sebagai karakter paling gelap dalam band. Sementara Jackie Vengeance alias Zachary James Baker merasa dia perlu membuktikan dirinya sendiri kepada orang-orang yang ragu di sepanjang hidupnya. Sedangkan Johnny Christ alias Jonathan Louis Seward diambil dari John Christ karya Danzig, dan The Rev alias James Owen Sullivan hanya menamakan dirinya sebagai The Reverend Ptolemy Plague yang diartikan sebagai wabah pendeta Ptolemy. Band ini dikenal dengan genre metalcore pada debut mereka Sounding the Seventh Trumpet yang mengandung banyak vokal scream. Avenged Sevenfold. Band ini dibentuk pada tahun 1999 di Huntington Beach, California, dengan anggota M. Shadows, Jackie Vengeance, The Rev, dan Matt Wen. Nama band berasal dari cerita Cain and Abel dari Bible. Meskipun demikian, mereka bukanlah band yang agamis. Singkatan A7X atau A7X adalah gagasan gitaris Jackie Vengeance, dan logo mereka yang dikenal sebagai Deadbird pada awalnya dirancang oleh seorang teman SMA Avenged Sevenfold, Mika Montagu.
Band ini banyak terinspirasi dari Alkitab untuk membuat lagu, sebut saja lagu The Weeknd. Dalam lagu ini bercerita bujukan kepada Hawa untuk memakan buah terlarang. Singkat cerita, Matt Wayne kemudian digantikan Justin Saint, yang awalnya basis Suburban Legends. Album pertama mereka, Sounding the Seventh Trumpet, direkam ketika para anggota band masih berumur 18 tahun dan juga masih bersekolah. Album ini pada awalnya dirilis oleh perusahaan label pertama mereka, Good Life Record, pada tahun 2001. Setelah gitaris Sinister Gates bergabung dengan band pada akhir 1999, album ini kemudian dirilis ulang pada Hopeless Records pada tahun 2002. Kemudian mereka merilis album Walking the Fallen, yang dirilis pada tanggal 26 Agustus 2003 dengan Hopeless Records. Tak lama kemudian band ini menandatangani kontrak dengan Warner Bros. Record. City of Evil, album ketiga mereka, dirilis pada tanggal 7 Juni 2005 dan terjual lebih dari 30.000 kopi dalam minggu pertama. Album ini lebih klasik metal dari album sebelumnya dalam genre metalcore. Single mereka, Bad Country, mencapai nomor 2 di Billboard Mainstream Rock Chart dan nomor 6 pada Billboard Modern Rock Chart. Keberhasilan Avenged Sevenfold membuat mereka diundang untuk tur 2006 Ozzfest di panggung utama. Disejajarkan dengan band heavy metal yang terkenal seperti Dragon Force, Lacuna Coil, Hatebreed, Disturbed, dan System of a Down pada tahun 2006. William Cats Middleton tak bisa menghadiri Dropping the Colours atau parade ulang tahun Raja Charles III. Diketahui Cats Middleton tengah menjalani pengobatan kanker. Dirinya menyampaikan permintaan maafnya karena ia sedang menghindari sorotan di tengah diagnosis kankernya. Berikut informasi selengkapnya. Kabar memilukan datang dari Cats Middleton. Istri Pangeran William ini tak bisa menghadiri Dropping the Colours atau parade ulang tahun Raja Charles III. Diketahui saat ini Cats Middleton tengah menjalani pengobatan kanker. Terkait hal ini, Cats Middleton telah menyampaikan permintaan maafnya karena ia sedang menghindari sorotan di tengah diagnosis kankernya. Irish Guards atau pasukan pengawal Irlandia membagikan surat dari Princess of Wales dan sebuah unggahan di situs X pada Sabtu 8 Juni 2024. Dalam suratnya, Cats merasa bangga dengan seluruh resimen menjelang perayaan penting tersebut. Kelta Middleton kemudian mengakhiri suratnya dengan menuliskan kalimat Quisep Rabbit dan menandatangani surat tersebut dengan julukan Kolonel Catherine. Menjadi salah satu anggota kerajaan Inggris, Kate Middleton memegang posisi sebagai kolonel kehormatan pengawal Irlandia. Pasukan tersebut bertugas memimpin perayaan Dropping of the Colours tahun ini Bunda. Kate Middleton biasanya memberikan hormat pada peninjauan kolonel untuk pasukan tersebut yang berlangsung pada Sabtu 8 Juni 2024, satu minggu sebelum parade besar digelar di London. Akan tetapi kerajaan Inggris mengumumkan pada 30 Mei 2024 bahwa Kate Middleton tidak akan melaksanakan kegiatan tersebut. Putri Kate tidak menunjukkan diri di hadapan publik sejak 22 Maret 2024 ketika mengumumkan bahwa ia menderita kanker dan sedang menjalani kemoterapi. Namun baru-baru ini seorang sumber menyebut Kate terlihat menghabiskan waktu bersama keluarga. Pada bulan lalu, Pangeran William sempat mengatakan bahwa sang istri dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun sumber mengatakan bahwa Kate Middleton diperkirakan tidak akan kembali bekerja hingga mendapatkan izin dari tim medis. Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti apakah Kate Middleton bakal bergabung dengan anggota keluarga kerajaan pada perayaan ulang tahun Raja Charles III. Kendati demikian, ini bukan pertama kalinya Kate melewatkan acara besar bersama pasukan tentara Irlandia di tahun ini. Pada Maret 2024 sebelum diagnosis kankernya terungkap, ia tidak menghadiri parade tradisional Hari St. Patrick karena tengah menjalani pemulihan pasca operasi perut. Sementara itu, Raja Charles III dijadwalkan menghadiri Dropping the Colours pada 15 Juni 2024 mendatang dengan sedikit perubahan agenda. Pada perayaan sebelumnya, Charles tampil menunggaki kuda dalam prosesi tersebut. Kali ini dia akan menaiki kereta kuda bersama Ratu Camilla.
Soviet mahir mengemudikan pesawat pertanian. Pasukan ini bahkan ditakuti loh oleh tentara Nazi. Para pilot perempuan dari resimen pengebom malam ke-588 berhasil menjatuhkan 23.000 ton bom pada sasaran Jerman. Bagaimanakah kisah pasukan perang wanita ini? Berikut informasinya. Sekelompok pasukan wanita Soviet cukup membuat barisan tentara Nazi bergidik. Pasukan wanita Soviet ini dikenal mahir mengemudikan pesawat pertanian. Pasukan Nazi mengatakan bunyi embusan angin pesawat-pesawat yang dipiloti para perempuan itu mirip suara hentakan sapu sehingga mereka dijuluki penyihir malam. Usia para perempuan itu masih sangat muda, kebanyakan masih remaja. Mereka terpaksa menghadapi tak hanya kejinya perang, tetapi juga pemikiran skeptis dan maskulin zaman itu yang ragu bahwa sekelompok pilot perempuan akan berhasil dalam perang. Kendati demikian, para pilot perempuan dari resimen pengebom malam ke-588 berhasil menjatuhkan 23.000 ton bom pada sasaran Jerman. Mereka menjadi elemen penting dalam kemenangan Uni Soviet melawan tentara Nazi pada Perang Dunia II. Irina tak lain adalah pemimpin resimen itu. Menurut Irina, pandangan orang-orang sekitar terhadap pasukan pilot perempuan pimpinannya berubah seiring waktu. Kebijakan Uni Soviet saat itu memberikan kesempatan pendidikan setara bagi laki-laki maupun perempuan. Karenanya banyak perempuan muda bisa masuk sekolah pilot, kata ahli penerbangan perempuan Debbie Len dalam wawancara dengan BBC World. Len merupakan peneliti pilot perempuan dari Swartworth Collection, sebuah museum penerbangan dan otomotif di Inggris. Di masa itu, jelas Len, ada organisasi di Uni Soviet yang membantu laki-laki dan perempuan muda di Uni Soviet untuk belajar menerbangkan pesawat. Program itu seluruhnya gratis, kata Len, sehingga ketika Jerman menyerang dan menghancurkan pasukan Rusia, para pilot perempuan sudah siap. Dipimpin perempuan. Banyak perempuan yang kelak menjadi pilot sedang mempelajari fisika, astronomi, geografi, matematika, dan kimia di universitas saat Jerman menyerang Uni Soviet pada 22 Juni 1941. Saat itu, pemerintah Soviet baru mewajibkan kaum pria untuk berjuang dalam perang, namun kaum perempuan juga ingin ikut bertempur. Sejumlah perempuan muda menulis surat-surat untuk Marina Raskova, seorang pilot perempuan ternama di Uni Soviet. Ia kemudian memiliki peran besar dalam pembentukan pasukan perempuan. Marina Raskova merupakan perempuan pertama di Uni Soviet yang menerima ijazah pilot profesional. Raskova dipandang sebagai pahlawan ketika ia memecahkan rekor untuk penerbangan jarak jauh tanpa henti pada 1938. Pada penerbangan historis itu, Raskova tidak bertugas sebagai pilot, tapi sebagai ahli navigasi dalam kru yang terdiri dari 2 perempuan lainnya. Perjalanan itu cukup berbahaya dan sang ahli navigasi terpaksa terjun dengan parasut sebelum pesawat melakukan pendaratan darurat. Raskova menghabiskan 10 hari sendirian di hutan Siberia yang dingin tanpa makanan dan hanya sedikit air sambil mencari pesawat itu. Petualangannya kemudian dia tuangkan ke dalam buku yang menceritakan soal pengalamannya bertahan hidup. Berkat buku itu, Raskova menjadi terkenal di Uni Soviet. Berkat ketenaran Raskova, banyak perempuan muda Soviet meminta agar mereka bisa ikut berjuang demi negara, tidak hanya ditempatkan sebagai juru ketik atau perawat. Akhirnya, Raskova datang ke pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin. Ia meminta izin kepada Stalin untuk membentuk pasukannya sendiri yang hanya terdiri dari pilot perempuan. Stalin setuju dan Raskova menciptakan 3 resimen perempuan, Resimen Tempur Udara ke-568, Resimen Pengebom Udara ke-587, dan Resimen Pengebom Malam ke-588 yang kemudian dikenal sebagai penyihir malam. Dengan demikian, Uni Soviet menjadi negara pertama yang resmi memperbolehkan perempuan untuk ikut bertempur. Para perempuan dalam pasukan itu juga harus terbiasa menerbangkan pesawat bermesin ganda yakni Polikarpov Po-2. Secara teknis, pesawat kuno yang dirancang pada 1928 itu biasa digunakan sebagai pesawat latihan dan penyemprot lahan pertanian. Polikarpov Po-2 terbuat dari kayu lapis dan kanvas sehingga bodinya rentan dan ringan. Bagian kokpit terbuka sehingga para pilot tidak memiliki perlindungan terhadap suhu dingin saat malam hari. Karena mereka tidak memiliki alat untuk membantu mereka menghantam sasaran, para pilot dalam resimen ke-588 menjalani operasi yang berbahaya. Saat mereka mendekati sasaran, mereka mematikan mesin agar bisa bergerak dalam kesunyian. Pada momen yang tepat, mereka menyalakan api penanda untuk mengisyaratkan pada ahli navigasi ke arah mana mereka harus meluncurkan bom. Namun nyala api itu juga menunjukkan lokasi mereka kepada tentara Nazi.
Pilot harus menjaga stabilitas pesawat agar ahli navigasi dapat mengarahkan bom. Misi mereka menjadi semakin sulit karena tentara Nazi menggunakan lampu besar yang silau untuk menghalangi pandangan mereka serta senapan mesin anti pesawat. Karena jenis pesawat Polikarpov Po-2 tidak memiliki pelindung, seringkali pesawat itu terbakar seperti korek api. Peran dari penyihir malam itu bukan sekedar menjatuhkan bom dan menyebarkan kematian dan kehancuran. Tugas mereka adalah mengganggu pasukan Jerman yang sudah menjalankan manuver seharian, jelas Dobilen kepada BBC. Berbeda dengan rekan-rekan pria mereka, resimen perempuan tidak berhenti sejenak untuk menghisap rokok atau minum teh di sela-sela penerbangan. Ketika mereka mendarat, mereka langsung mengisi ulang amunisi dan terbang lagi. Kadang para pilot perempuan bisa terbang hingga 15 kali dalam semalam, jauh melebihi jumlah penerbangan pilot pria menurut laporan. Taktik mereka yang mematikan mesin saat mendekati target memang merupakan praktek yang lumrah digunakan di Angkatan Udara. Namun yang membuat mereka unik, kata Pennington, adalah kemampuan mereka terbang lagi sering dibandingkan unit lain. Kemampuan ini timbul dari inovasi mereka dalam merawat pesawat dan mengisi ulang amunisi, serta cara mereka melatih pilot cadangan. Komandan Yevdokia Barshanskaya mengembangkan cara inovatif untuk mengisi ulang bahan bakar pesawat. Alih-alih mendedikasikan satu tim perawatan dan pengisian bahan bakar untuk setiap pesawat, Barshanskaya menggunakan sistem antrean lini produksi dengan tim khusus untuk setiap tugas, misalnya mengisi tangki bahan bakar dan menambah amunisi pesawat. Ia menambahkan sistem ini membantu pesawat lebih sering melakukan penerbangan. Sebagai tanda penghormatan atas jasa mereka, Resimen Pengebom Malam ke-588 menerima pangkat Garda Udara. Resimen itu kemudian dikenal sebagai Garda Resimen Pengebom Malam ke-46. Barshanskaya juga dikaruniai Ordo Spanduk Merah dan banyak penyihir malam lainnya juga menerima penghargaan bergensi. Bahkan 23 pilot perempuan mendapat gelar pahlawan Uni Soviet, penghargaan tertinggi di negara itu. Bercerai, mantan suami Ria Ricis, Tengku Ryan, digosipkan menjalin hubungan dengan wanita berhijab Salmania. Siapakah wanita bernama Salmania itu? Berikut informasinya. Nama Salmania belakangan ini menjadi sorotan. Wanita berhijab ini digosipkan dekat dengan mantan suami Ria Ricis, Tengku Ryan. Hal ini terungkap lewat tangkapan layar chat WhatsApp antara Salmania dengan Tengku Ryan. Percakapan tersebut menunjukkan bagaimana keduanya saling mengenal melalui pesan di Instagram, kemudian berlanjut ke WhatsApp, bahkan melakukan panggilan video. Munculnya rumor tentang kedekatan Salmania dengan Tengku Ryan menimbulkan rasa penasaran di kalangan masyarakat terhadap sosok selebgram tersebut. Siapa Salmania? Dari akun Instagram miliknya dengan nama pengguna @salmaniaf terlihat jumlah pengikutnya melebihi 197.000. Dia menegaskan bahwa tidak ada akun media sosial lain yang ia miliki seperti TikTok, Twitter, dan platform serupa. Di dalam biografi Instagramnya, Salmania juga mengingatkan untuk berhati-hati terhadap akun palsu yang mengklaim sebagai dirinya. Digosipkan dengan Tengku Ryan. Saat menjadi dekat dengan Tengku Ryan, Salmania menghadapi kritik yang tiba-tiba. Dalam gambar terkini yang dipostingnya, wanita berhijab tersebut mendapat sorotan yang tidak menguntungkan dari netizen. Bahkan, ia dinilai mencari perhatian dengan membagikan tangkapan layar percakapan bersama mantan suami Ria Ricis. WhatsApp bocor. Salma kaget ketika menemukan bahwa percakapannya melalui WhatsApp dengan Tengku Ryan telah tersebar secara luas dan menjadi viral, suatu hal yang sama sekali tidak ia duga sebelumnya. Tetapi dia tetap tenang dan merespon dengan santai ketika obrolannya dengan Tengku Ryan menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Bagi Salmania tidak ada masalah dengan konten pembicaraannya.
baru kenal. Di suatu kesempatan yang berbeda, Salmania menceritakan momen awal ketika ia bertemu dengan mantan suami Ria Ricis. Selebgram ini mengungkapkan bahwa baru-baru ini ia baru saja mengenal Teuku Ryan. Salmania menekankan bahwa hubungannya dengan Teuku Ryan tidak memiliki keistimewaan apapun. Dia mengungkapkan bahwa mereka hanya saling mengenal, bersahabatan, dan tidak lebih dari itu. Sosok Salma dihujat netizen gara-gara chat Teuku Ryan, ngaku baru kenal mantan suami Ricis. Sosok Salmania, selebgram yang diduga dekat dengan Teuku Ryan mantan suami Ria Ricis. Kabar kedekatan Salmania dan Teuku Ryan ini ramai jadi perbincangan. Tangkapan layar percakapan Salmania dan Teuku Ryan pun viral di media sosial. Warganet alias netizen pun ramai mempertanyakan sejak kapan keduanya menjalin kedekatan, sebab Teuku Ryan diketahui belum lama bercerai dari Ria Ricis. Selain itu, sosok Salmania pun banyak dicari dan ramai dituding panjat sosial alias pansos. Wajah Salmania pun dibanding-bandingkan dengan mantan istri Teuku Ryan. Menilik dari akun Instagram pribadinya Salmania, ia memiliki pengikut lebih dari 197.000 followers. Ia menegaskan tak memiliki akun sosial media lain seperti TikTok, Twitter, dan lainnya. Dalam bio Instagramnya, Salmania juga mengimbau agar berhati-hati dengan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Setelah namanya disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Teuku Ryan, Salmania pun banjir hujatan. Seperti dalam foto unggahan terakhirnya, wanita berhijab itu mendapatkan hujatan dari warganet. Bahkan ia disebut panjat sosial saat mengunggah bukti percakapan dengan mantan ipar Okky Setiana Dewi itu. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Popspot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube kami Popnews Media. Jangan lupa untuk komen, share, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.